Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gusti Gede Gunawan Putra Udiana dan di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas-tugas UTS saya, UTS DDP-nya. Nah, ini saya mulai dari soal pertama. eh yang ini ya, yang dimana saya ditugaskan untuk menjadikan algoritma secara naratif untuk mendeskripsikan langkah-langkah yang diperlukan sistem, dan algoritma terus mencakup semua hal ini, yakni proses pemilihan tipe kamar oleh pelanggan, pengecekan kesediaan kamar untuk setiap tipe yang dipilih, penanganan ketika tipe kamar dengan tersedia dengan pilihan mengganti tipe kamar atau membatalkan, proses pembayaran termasuk pengecekan apakah pembayaran sudah cukup, pengulangan untuk setiap langkah yang tidak terpenuhi. Untuk solusinya, bukan solusi, jawabannya saya sudah taruh dalam satu dokumen. Algoritma dimulai dari pertama, program dimulai dari customer yang mengklik opsi pemilihan kamar. Setelah itu UI menampilkan menu untuk customer memilih kategori kamar yang tersedia di hotel, misalnya standar, deluxe, superior, suite, dan lain-lain. Habis itu customer memilih kategori kamar yang diinginkan. Nanti database-nya, nanti UI-nya itu bakal ngirim informasi ke database kalau misalnya kalau ada yang minta gitu loh, minta data tipe-tipe kamar, ketersediaan kamar itu tergantung tipe kamarnya tadi ya. Kalau misalnya dia mintanya yang standar, nanti dia ke database standar masuknya gitu, database kamar standar. Nah, kalau misalnya udah dicek ketersediaan kamarnya tersedia nggak? Kalau misalnya tersedia, UI akan menampilkan kamar dan nomor kamar sesuai kategori customer. Kalau kamar tidak tersedia, UI menampilkan bahwa kamar dengan kategori atau tipe pilihan customer tidak tersedia dan memberikan tawaran untuk memilih kategori kamar lain atau tidak. Jika customer memilih tawaran lain, maka ini akan kembali ke step 2 ya. Tadi yang UI menampilkan ini menampilkan menu untuk customer memilih kategori kamar yang tersedia. Dan kalau misalnya customer memilih untuk tidak memilih kamar lain, maka proses diakhiri. Nah, kalau misalnya tidak memilih kamar, berarti mereka nggak mau mesen, berarti ya udah dibatalkan. Kemudian selanjutnya customer memilih kamar mana yang ingin dipesan. Tadi kan udah tipe kamar nih, sekarang kamar mana secara spesifik gitu loh, misalnya nomor kamarnya berapa gitu. Nanti kan udah dipilih, habis itu UI-nya bakal menampilkan kamar yang dipesan dan harga dari kamar tersebut tuh, untuk mengkonfirmasi dan harga. Habis itu customer akan melakukan pembayaran. Nah, di sini nanti ada proses pengecekan pembayarannya. Jika pembayaran sudah sesuai nominal harga kamar, maka lanjut ke step selanjutnya. Kalau pembayaran tidak cukup, UI akan menampilkan bahwa pembayaran gagal dan memberi opsi untuk melakukan pembayaran ulang atau tidak. Jika customer memilih untuk membayar ulang, maka kembali ke step 6 yang tadi ini. UI menampilkan kamar yang dipesan dan harganya dari kamar tersebut. Mungkin customernya ada salah memilih salah memilih e-wallet yang dipakai, jadinya nggak komplit gini ya, tidak cukup nominalnya, itulah. Jadi kita berikan kesempatan untuk melakukan bayaran ulang. Dan tapi kalau misalnya customer memilih untuk tidak pembayaran ulang, maka program kembali ke menu awal, itu ya ini step 2-nya ini. UI menampilkan menu kamar ini, menu awalnya ini. Atau di menu awal ini nanti ada program quit kalau misalnya mereka mau ada kayak quit gitulah, kayak X gitulah, kayak ini. Kalau misalnya customernya itu tidak jadi memesan kamar karena ya mungkin kamarnya tidak ada atau mungkin harganya tidak sesuai, tidak tersedia lah kamar yang bukan tidak ada. Setelah itu UI menampilkan kalau misalnya programnya bakal lanjut kalau misalnya customer sudah bisa membayar. Jadi UI menampilkan bahwa pembayaran berhasil dan menampilkan bukti pembayaran dan disediakan tombol OK untuk lanjut.
customer mengklik tombol OK, UI mengucapkan terima kasih dan program diakhiri. Untuk flowchart-nya saya membuatnya menggunakan Draw.io. Jadi dari yang pertama, langkah pertamanya ya start, customer mengklik opsi pemilihan kamar. Ini kan termasuk input deh, jadi saya pakai jajar genjang ini. UI menampilkan menu pilihan, pilihan tipe atau kategori kamar. Setelah itu ini outputnya. Kemudian customer menginput lagi, customer memilih kamar yang diinginkan. Nah, nanti di sini bakal ada proses periksa ketersediaan kamar sesuai tipe pilihan customer pada database. Kalau kamar kira-kira kamar dengan tipe ini masih ada tersedia nggak gitu. Kalau misalnya nggak ada, UI menampilkan bahwa kamar tidak tersedia dan memberi opsi untuk memilih tipe kamar lain atau tidak. Customer memilih tipe kamar lain, kalau misalnya nggak, ya program diakhiri, end. Kalau misalnya customer mau memilih tipe kamar lain, dia bakal kembali ke ini, UI menampilkan menu pilihan, tipe atau kategori kamar. Nah, kalau misalnya tadi kamar itu tersedia, dia bakalan dia ke sini. UI menampilkan list kamar dan nomor kamar yang tersedia sesuai tipe pilihan. Nah, ini nanti kamar-kamar yang tersedia tuh nomornya berapa aja itu sesuai tipenya. Setelah itu customer memilih salah satu kamar yang tersedia. Nah, ini inputnya bisa output UI menampilkan kamar yang dipilih serta harga dari kamar. Setelah itu customer melakukan pembayaran kamar. Nah, di sini nanti ada proses pemeriksaan pembayaran, apakah sudah sesuai nominal, pembayarannya sudah cukup atau tidak. Kalau misalnya tidak, UI menampilkan bahwa pembayaran gagal dan memberi opsi untuk melakukan pembayaran ulang. Kalau tidak, user memilih pembayaran ulang. Kalau misalnya iya, di sini ada decisioning ya. Kalau misalnya user memilih pembayaran ulang atau enggak. Kalau misalnya dia memilih pembayaran ulang, dia bakal ngeloop kembali ke step ini. UI menampilkan kamar yang dipilih serta harga dari kamar. Kalau misalnya user tidak memilih untuk bayar ulang, kan berarti otomatis batal tuh. Ya kita kembali lagi ke ini menu awalnya, balikin lagi dia ke menu awalnya nih, di loop lagi ke sini. Oke, setelah itu kalau misalnya pembayaran cukup, UI menampilkan bahwa pembayaran berhasil dan menampilkan bukti pembayaran dan menyediakan tombol OK untuk lanjut. Setelah itu, customer ya mengklik tombol OK inputnya. Setelah UI mengucapkan terima kasih dan program diakhiri. Nah, itu tadi sekian dari penjelasan sistemnya. Kemudian ya kita akan lanjut ke bagian pseudocode tugasnya. Buatlah pseudocode untuk menghitung total skor dari berbagai kategori berdasarkan kriteria tertentu. Program minta pengguna memasukkan 3 kategori skor tugas, ujian, dan skor kehadiran. Tentukan skor akhir dengan ketentuan berikut. Skor tugas memiliki bobot 40% dan skor ujian memiliki bobot 50%. Skor kehadiran memiliki bobot 10%. Pastikan setiap nilai berada di antara 0 atau 100 dan 100. Jika tidak, tampilkan pesan kesalahan dan minta input ulang untuk nilai tersebut. Tampilkan skor akhir dengan pesan apakah skor akhir tersebut di atas atau di bawah 60, lulus atau tidak lulus. Nah, ini pseudocode yang saya buat. Nama programnya program penghitungan total skor. Variabel yang kita deklarasi itu kita pakai variabel float ya kebanyakan, karena menurut saya kalau pakai float itu nilai lebih akurat daripada pakai int, karena kalau pakai int tuh nggak ada komanya. Misalnya kan kalau misalnya kita nginput nilai itu kan nggak selalu bentuk bilangan bener-bener tanpa gini kan. Mungkin kadang kita perlu nge-input nilai yang misalnya 89,5 atau berapa lah itu ya. Jadinya lebih akurat nanti nilainya. Nah, sini ada skor tugas, float, skor ujian, float, skor keadilan, float, dan var total skor, yaitu float juga. Ini variabel-variabel yang saya gunakan nanti. Di deskripsinya atau programnya ini, program utamanya, pertama bakal ada perulangan. Kita pakai 3 jenis perulangan sini ya kayak do while lah dia, do while loop itu. Ulangi, write, masukkan skor tugas dari angka 0 sampai 100. Nah, ini dia teman-teman. Ini nanti minta kita buat nginput skornya. Ini kan skor tugas.
Nanti skor tugasnya akan di-read dan dimasukkan ke variabel skor tugas. Setelah itu skor tugasnya bakal dicek apakah skor tugas itu lebih kecil dari 0. Jika bukan kan ya. Ini if statement ya teman-teman. Yang ada dua kondisi. Jika skor tugas itu lebih kecil dari 0 dan atau lebih besar dari 100 atau ya teman-teman bukan, dan ini penting banget nih gerbang logikanya. Jadi salah satu dari ini harus terpenuhi. Salah satu dari kondisi ini harus terpenuhi antara skor tugasnya lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0. Baru nanti if statement ini bisa berjalan. Jadi kalau misalnya kondisinya terpenuhi, dia bakal mengeksekusi kode ini, write nilai harus sesuai range dari 0 sampai 100. Karena ini kan buat ngecek ini ya teman-teman ya, buat ngecek apakah nilai yang di-input tuh lebih kecil dari nilai yang di-input tuh sudah sesuai range gak. Kalau misalnya belum sesuai, ya ini diminta harus input ulang, dikasih peringatan dulu, nilai harus sesuai range 110, terus nanti dia bakal ngulang sini. Karena kan ini kan tidak terpenuhi ya teman-teman ya. Ulangi selama skor ini ya kondisi masih terpenuhi. Ulangi selama skor tugas lebih kecil dari 0 atau skor tugas lebih besar dari 100. Jadi kalau misalnya skor tugas lebih kecil dari 0, dia bakal terus ngulang-ulang ya. Lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 100, dia bakal terus ngulang-ulang sampai skor tugasnya ini benar-benar di input nilainya itu di antara 0 sampai 100. Semuanya juga sama itu cara kerjanya kayak gini. Skor kehadiran, ya ini cuman beda variabel aja. Cara kerjanya semua sama. Nah, terus di bagian penghitungan total skor, tadi kan skor tugas, skor ujian, sama skor kehadiran sudah diambil datanya, misalnya udah diinput tadi sama gininya, misalnya dosen gitu. Skor tugas nanti skor tugasnya itu memiliki bobot 40% dan skor ujian memiliki bobot 50%. Skor kehadiran memiliki bobot 10%. Nah, untuk menghitung total skornya atau skor akhir, ini rumus yang saya pakai ya. Itu skor tugas dikali 0,4, tadi kan ini 40%. Ditambah skor ujian dikali 0,5. Nah, ini skor ujian memiliki bobot 50%, dan skor kehadiran yang 10% dikali 0,1 hasilnya. Nah, kenapa dikali 0,4 dan bukan 40% gitu kan? Karena 0,4 ini sama aja sebenarnya sama 40%. Karena coba deh, misalkan 40% kan 40/100. Itu tinggal dicoret 2 nol di bawahnya kan jadi 4/10 kan? Atau 0,4 jadinya. Jadi ya sama aja nanti hasilnya teman-teman ya. Nanti setelah ini semua hasil operasi ini akan disimpan ke total skor. Nanti total skor itu bakal dicek. Kalau misalnya total skornya lebih besar atau sama dengan 60, jadi nanti akan di-write selamat Anda lulus. Else if, atau ini else if ya. Ini if statement kedua. Sebenarnya bisa pakai if juga, tapi ya saya pakai else if aja karena saya lebih familiar. Else if total score lebih kecil dari 60, maka akan ditulis Anda tidak lulus, dan end if ya. Ingat juga teman-teman, kalau misalnya mengakhiri if statement itu pakai end if. Ini dua if statement, ini dua if statement sama ada else if statementnya. Oke, untuk simulasi kode ini mungkin saya pakai C++ ya, misalnya kalau saya realisasikan ini pseudocode-nya, saya pakai C++. Nah, di sini tadi skor yang kita masukkan, skor tugas, skor ujian, skor kehadiran, dan total skor. Jadi ingat, pertama ini saya pakai do while loop ya, seperti yang tadi. Akan di cout, ini write-nya tadi. Masukkan skor tugas dari 0 sampai 100. Nanti in ini dia read-nya guys ya. Nanti inputnya yang dimasukkan nanti bakal dimasukkan ke input yang dimasukkan oleh user akan dimasukkan ke variabel skor tugas nanti. Nah, nanti setelah itu skor tugasnya bakal dicek apakah skornya itu sudah sesuai range dengan cara ini ngasih kondisi if statementnya itu kalau misalnya skor tugasnya itu lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 100, bukan dan sih, atau lebih besar dari 100, maka dia akan melaksanakan kode ini. Cout atau write nilai harus sesuai range 0 sampai 100 karena kondisi ini kalau misal kondisinya ini terpenuhi ya,
Jadi kalau misal kondisinya ini terpenuhi, berarti kan nilai yang di-input itu tidak sesuai sama range-nya. Karena kondisinya ini lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 100 kan tidak sesuai range, berarti inilah yang dijalankan. Terus kalau misalnya ini udah dijalanin, the while loop-nya bakal ngecek di sini. Apakah skor tugasnya tuh masih lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 100 gitu. Kalau misalnya salah satu ini terpenuhi, loopnya akan terus berjalan. Nah, ini loopnya ini bakal terus berjalan selama skor tugasnya itu lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 100. Nah, tadi kan kalau misalnya, jadi secara otomatis kalau misalnya skor tugasnya itu tetap misalnya dibikinnya itu lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 100, ya ini kondisinya terpenuhi, dia bakal terus nge-output nge-output teks ini, dan loopnya bakal terus diulang. Nah, ini skor ujian, ini skor kehadiran, hitung skor akhirnya di sini ya teman-teman. Hitungan skor akhirnya ini tadi. Total skor sama dengan skor tugas dikali 0,4 ditambah skor ujian dikali 0,5 tambah skor kehadiran dikali 0,1. Setelah itu akan ditampilkan hasilnya teman-teman di sini. Cout and skor akhir. Habis itu total skornya bakal di output ya. Misalkan dapat skornya berapa. Habis itu setelah itu baru nanti dinyatakan apakah Anda lulus atau tidak. Misalnya kayak gini ya. Ini sudah saya run nih kodenya. Masukkan skor tugas misalnya skor tugasnya 85,5 lah. Terus skor ujiannya 90. Dan skor kehadirannya anggap aja anak ini terus hadir ya, berarti kehadiran itu dia nggak pernah sakit, nggak pernah izin. 100 kehadirannya. Kalau misalnya di input, nah skor akhirnya 89,2. Selamat, Anda lulus karena ya ini total skornya itu di atas 60 ya teman-teman, berarti memenuhi kondisi ini. Jadi dia teroutput selamat Anda lulus. Kalau misalnya coba tak run lagi ya, gini ya. Nah, nih. Kalau misalnya tak run lagi, saya coba kita bikin biar dia nggak lulus ya, teman-teman. Kita kasih 60. Berapa nih? 55. Hadirannya nih bolos terus orangnya ini ya. Kita kasih 40. Nah, skor akhirnya 55,5. Mohon maaf, Anda tidak lulus. Oke, itu aja dari saya teman-teman. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami. Dan ya kita akan lanjut ke bagian penjelasan Scratch ya. Pindah tempat karena ya saya sudah melakukan revisi pada kode Scratch-nya yang ya revisinya tidak terlalu rumit, hanya pada bagian logika saja. Dan di sini saya menjelaskan kode Scratch-nya itu dari awal lagi ya. Nah, ini contoh simulasi gamenya, coba diperhatikan dulu. Oh, ini. Oh, tuh kok susah gini ya. Yap. Kalau misalnya nyentuh building, nah itu mati ya. Nah, di situ tadi ini sebenarnya sebuah mini game yang terinspirasi dari Flappy Bird, tapi saya memilih aset kapal dan building sebagai gini ya, karena ya free will. Oke. Di sini saya akan menjelaskan ulang setiap kode atau blok kode yang saya taruh pada objek-objek yang ada di mini gamenya ini. Pertama itu dari kapalnya, plane-nya atau port-nya lah. Nah, di sini kita menggunakan dua variabel ya. Ada gravity dan terminator. Gravity ini fungsinya untuk itu mensimulasikan gravitinya nanti untuk mengurangi nilai dari Y agar kapalnya itu bisa turun terus ya. Kayak jatuh gitulah. Kemudian ada terminator. Terminator sini fungsinya untuk mengetikkan programnya nanti ya. Yang sini awalnya terminator itu
terminator itu nilainya 1 ya, atau true lah kalau di boolean. Cuman di sini nggak ada, cuman di Scratch nggak ada boolean, jadi saya pakai int aja. Kemudian ya di sini saya patut dijelaskan ada blok kode yang mengatakan say click space to fly itu tadi ya, pada awal-awal nih, yang memberi instruksi pada pemain nanti untuk mengklik spasi biar kapalnya itu bisa naik. Kemudian ada juga ini go to x minus 114 y3, yang artinya kapal ini harus pergi ke posisi ini nanti saat gamenya ini dimulai, saat diklik ya. Kemudian kita masuk ke bagian loopingnya. Di sini loopingnya ditulis dengan ada kondisi loopingnya itu repeat until terminator equals 0, yang dimana pada saat posisi awal loopnya ini kode yang dijalankan, terminator ini nilainya 1 ya teman-teman. Jadi kondisinya ini tidak terpenuhi dan loopnya ini bakal terus dijalanin. Nah, dalam loopnya ini ada change y by gravity, yang gravity-nya itu akan terus dikurangi nilainya dengan 1 ya teman-teman. Set gravity itu gravity minus 1, terus dikurangin terus ya. Dan kemudian ada if statement yang digunakan untuk mengecek spasi di sini, mengecek apakah ada input spasi ya, yang ada tulisan if key space is pressed, then set gravity to gravity plus 5, yang berfungsi untuk ini ya, kalau misalnya spasinya itu diklik, kapalnya itu bakal naik lagi tuh, seperti itu. Nah, oke teman-teman. Kemudian di sini ada if statement lagi satu yang digunakan untuk mengubah terminatornya menjadi 0 apabila posisi y dari objek itu melebihi nilai 190 atau lebih kecil dari minus 190. Nantinya dia di luar screen-nya teman-teman. Atau kalau misalnya gini juga, kalau kapalnya ini menyentuh buildingnya, dia juga bakal mengubah terminator menjadi 0. Coba kita tes. Misalnya lewat, game over. Misalnya lewat ke bawah, game over. Kalau misalnya nyentuh building, coba. Game over. Kemudian kita lanjut ke bagian buildingnya ya. Nah, untuk bagian buildingnya itu, karena tadi lihat kan buildingnya itu bisa bergerak dari kanan ke kiri. Nah, itu sebenarnya hanya clone dari buildingnya tadi. Sebenarnya hanya clone dari buildingnya tadi, dan yang aslinya. Nah, itu dia diam di sana, dia terus. Aslinya itu diam di sana. Nah, building ini ketika kodenya di start, dia akan ada variable score. Ini variable score nanti fungsinya buat ini, menghitung skor atau pilar. Bukan pilar sih, obstacle yang dilewati permain. Jadi kan skornya masih 0 nih. Kalau misalnya kita udah ngelewatin salah satu obstacle nih kan, nah itu jadi berubah, tambah nilainya. Kemudian ini ya teman-teman, di sini obstacle-nya ini akan terus di-clone setiap 2 detik, yang dimana clone-nya itu diprogram agar clone-nya itu bergerak clone-nya itu bergerak ke posisi ini ya teman-teman. Bukan. Agar clone-nya itu bergerak ke posisi awal yang ini, itu go to x 240 dengan ketinggian atau y yang random. Kemudian di sini ada perulangan ya, yang kondisinya itu repeat until x position is smaller than minus 140, dan dalamnya itu ada gini, change x by minus 5, yang dimana kan tadi posisi awalnya itu kan 240. Jadi
kodenya ini perulangannya ini akan berhenti apabila posisi X dari objeknya ini, dari building atau obstacle itu lebih kecil dari 240. Dan di sini di dalam perulangan ini kan ada ini kode atau blok kode yang mengurangi nilai X dari objek sebanyak 5 ya, sebanyak 5 secara mengulang-ulang sampai ininya kode sampai kondisi ini terpenuhi. Dan kalau misalnya sudah selesai ini loopingnya, skor akan ditambah 1, kemudian clone-nya akan di delete. Jadi itu ya. Setiap kali ini taruh simpan. Nah, ini clone lagi dengan ketinggian yang random ya teman-teman. Nah itu tadi, makanya celah antar obstacle itu juga random ya. Ini di clone-nya di setiap 2 detik ya teman-teman ya. Di sini bisa lihat kalau misalnya kita ubah ini misalnya ke 1 detik gitu kan, clone-nya bakal building-nya tuh obstacle bakal lebih banyak tuh. Nah, seperti itu tadi. Dan ini juga bisa diatur kecepatannya ya. Kalau misalnya kita ubah ini ke 10 gitu kan, change X by minus 10, nanti makin cepat nih gerakan buildingnya. Nah itu dah makin cepat ya teman-teman. Ubah lagi ke 5 tadi. Kemudian ada sprite game over yang fungsinya tuh ya ini menampilkan game over screen game over nih kalau misalnya airplane-nya ini menyentuh ini ya teman-teman, menyentuh obstacle-nya itu atau dia di luar ininya, di luar screen-nya, dia akan ini men-show screen game over-nya. Nah di sini ya kalau misalnya men-show screen game over-nya. Nah sprite game over ini dia menerima gini ya teman-teman, menerima data game over dari airplane-nya ini, dari kode pada airplane yang di sini broadcast game over yang akan dijalankan ketika loop-nya ini sudah selesai ya. Kalau loop-nya selesai kan berarti gamenya nih udah berhenti kan, terminatornya udah 0 dan kapal itu sudah berada di luar screen atau sudah menyentuh building, jadi kan ya berhenti game over. Nah itu saja sih yang bisa saya jelaskan untuk kode ini. Mudah-mudahan penjelasannya mudah dimengerti ya teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.